Di balik gemerlap kota ini, tersimpan kisah-kisah yang tak terungkap. Kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan balas dendam yang mengubah hidup seseorang selamanya. Ini adalah kisah Larasari, seorang mahasiswi berbakat yang hidupnya berubah drastis setelah menemukan rahasia paling kelam dari orang-orang yang paling dia percayai. Tapi dari puing-puing kehancuran, dia menemukan kekuatan untuk bangkit. Dan inilah awal dari perjalanannya, sebuah perjalanan yang penuh dengan lika-liku, asmara terlarang, dan tekad untuk membalas dendam. Dia bertemu dengan Arif Hidayat, seorang pengusaha sukses yang menawarkan kesepakatan yang tak terduga. Tapi apa yang awalnya hanya transaksi, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Apakah Laras akan berhasil membalas dendam? Atau justru terjebak dalam permainan cinta dan kekuasaan yang lebih besar dari yang pernah dia bayangkan? Simak kisahnya hanya di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung kami menghadirkan lebih banyak kisah inspiratif dan penuh emosi. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru. Tadi malam, aku hendak merayakan hari jadi aku dan Rangga yang ketiga saat aku mendengar suara mereka yang tengah bercumbu ria di kamarku. Ah, kamu nikmat sekali, Citra, ujar Rangga sambil membenarkan wajahnya di antara pangkal paha Citra. Hati-hati, jangan sampai ninggalin jejak, Rangga. Nanti Laras curiga. Jangan menyebut nama Laras saat kita sedang berdua, Citra. Hanya kamu yang kucintai. Bukannya hari ini hari jadi 3 tahun hubungan kalian? Tanya Citra sambil mencengkeram rambut Rangga dan mengeluarkan desahan nikmat. Apa kamu nggak pergi sama dia? Wah, aku nggak peduli dengannya, ujar Rangga. Pacarku, mengatakannya dengan wajah masam setelah berhasil membuat Citra mencapai klimaks, berbaring di sampingnya. Setelah kita berhasil memenangkan lomba nanti, aku akan akhiri hubunganku dengannya. Hatiku sakit, Citra. Orang yang kukira adalah sahabatku selama ini, ternyata berselingkuh di belakangku. Jangan setega itu sama Laras. Dia kan aset kita. Dia bilang apa tadi? Aset? Aku. Tapi kan memintaku bersandiwara untuk mengencaninya adalah idemu awalnya. Biar kita bisa bebas menggunakan semua desainnya. Dek, apa yang tadi ku dengar itu benar. Mereka selama ini mendekatiku hanya untuk memperalatku. Mereka berdua lalu kembali berciuman dengan rakus, membuatku jijik. Citra adalah sahabatku, dan Rangga adalah pacar pertamaku. Bagaimana bisa kedua orang itu mengkhianatiku seperti ini? Aku teringat kembali akan pertemuan pertamaku dengan Citra. Saat itu, aku yang mendaftar dengan jalur beasiswa, tengah dipojokkan oleh sejumlah mahasiswa yang iri dengan kemampuan desainku. Citra Wijaya, seorang nona muda dari keluarga kaya yang dikagumi oleh pria, muncul dan membelaku. Sejak saat itu, kami bersahabat. Aku mengabaikan hinaan orang-orang yang menganggapku sebagai pelayannya. Setiap kali dia sedih, Citra pasti menghiburku dan memintaku untuk tidak memedulikan ejekan itu. Kamu itu sahabatku yang terbaik. Aku nggak peduli dengan status sosial kita. Bahkan, Citra lah yang memperkenalkan aku dengan Rangga, kakak kelas yang tampan dan populer di kalangan mahasiswi di kampusnya. Sampai Rangga akhirnya menembakku untuk menjadi pacarnya. Aku menghela napas panjang begitu teringat kembali akan semua keindahan semu itu. Bagaimana bisa? Aku merasa tersentuh dengan semua ketulusan palsu itu selama ini. Kalau dipikir-pikir lagi, aku terlalu bodoh. Dia sudah pasti tertawa dalam hati saat orang-orang menyebutku sebagai pelayannya. Pasti bagi Citra, aku adalah anjingnya yang gak akan pernah mengkhianatinya. Tangisku pecah. Aku membuang kue yang kupesan untuk Rangga ke tempat sampah, meninggalkan apartemen Rangga, menuju ke asramaku. Sesampainya di asrama, aku terus memikirkan kelicikan kedua orang itu. Aku menyeka pipiku yang basah oleh air mata. Berhenti menangis? Baiklah, kalau kalian berniat untuk membuangku, setelah puas menggunakanku, akan kubuat kalian membayarnya berkali-kali lipat. Penuh tekad, aku meraih ponselku dan mengetikkan sesuatu. Setelah pesan surel telah terkirim, aku tersenyum miring. Ingin menyingkirkanku? Jangan harap semudah itu. Keesokan paginya, aku nyaris melompat terkejut saat ponselku berdering dengan Nona Larasari. Kami dari Permata Corp ingin mengonfirmasi lebih lanjut tentang surel yang Anda kirimkan pada kami. Aku menelan ludah. Tadi malam, karena marah dengan pengkhianatan kedua orang itu, aku memutuskan untuk mengirim surel ke Permata Corp, perusahaan perhiasan terbesar di Indonesia. Wah ya, dengan saya sendiri. Atasan saya ingin bertemu dengan Anda untuk mendiskusikan tawaran kerjasama. Apa Anda bisa hadir hari ini di kantor kami?
Mataku membesar. Aku baru mengirim surel kemarin. Dan sekarang mereka memintaku untuk bertemu dengan atasan mereka. Apa ini gila? Tidak masalah, saya akan datang ke sana sekarang. Jawabku cepat, tanpa berpikir panjang. Baik, kami tunggu. Begitu tiba di sana, resepsionis yang menghubungiku tadi memintaku untuk langsung masuk ke ruangan Bapak Arif. Aku menelan ludah, gugup. Bagaimana bisa aku langsung mendapatkan kesempatan emas untuk bertemu langsung dengan Presiden Direktur Permata Corp, Arif Hidayat? Saya langsung saja ke inti pembicaraan. Desain yang Anda kirimkan itu adalah desain yang telah diikutkan dalam lomba komunitas desainer perhiasan nasional. Bagaimana bisa kamu berani mengirim desain orang lain untuk bekerja sama dengan perusahaanku? Mendengar ucapannya, aku langsung mengerti. Rupanya rancangan desain yang dipinjam Citra itu dikirim untuk ikut lomba ini. Nggak akan kubiarkan kalian menang. Desain itu milikku, ujarku tegas. Jika ada yang menggunakannya selain aku, berarti mereka telah mencuri desainku. Jadi, kamu ingin mengatakan padaku bahwa Rangga dan Citra Wijaya telah mencuri karyamu? Benar. Apa buktinya? Bertemu tatap muka dengan Arif Hidayat jelas bukan hal yang terlintas di benakku saat datang ke sini. Tentu saja, aku tidak datang dengan tangan kosong. Kukeluarkan 2 lembar kertas dan menyodorkannya pada Arif. Ini draft awal dari desain tadi. Dan ini hasil akhir dari desainnya. Yang diajukan ke lomba adalah draft awal saya. Aku menjelaskannya seraya menunjuk ke satu titik. Ada perubahan yang kubuat di draft akhir. Seharusnya Anda sebagai pengusaha jenius, bidang perhiasan tahu arti dari ini. Arif mengamatinya seksama, lalu memandangiku heran. Kalau sudah tahu, kenapa nggak melaporkan sejak awal? Karena saya tahu itu akan sia-sia. Jawabku lugas, saya hanya orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengaruh luas. Apa saya bisa menang jika saya memutuskan untuk langsung melapornya? Karena itu, saya mengirimnya ke sini. Kamu ingin kami menerbitkan desain itu terlebih dahulu, agar mereka bisa tersangkut masalah hak cipta? Mungkin bukan hal besar, tapi dalam dunia desain, pencurian hak cipta itu akan menghancurkan masa depan Rangga dan Citra di industri kreatif. Tidak mungkin satupun perusahaan akan mau bekerja sama dengan mereka jika tersangkut kasus seperti ini. Saya mungkin tidak akan mampu jika melawan mereka sendirian. Tapi jika dengan perusahaan besar seperti perusahaan Anda, jelas bisa. Apa keuntungannya? Aku tersenyum penuh percaya diri. Anda adalah salah satu petinggi dunia desain perhiasan. Mata Anda tidak akan bisa ditipu. Saya yakin bahwa desain saya akan mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan Anda setelah diliris. Apa poinmu? Mudah saja. Semua hak cipta perhiasan ini sepenuhnya akan menjadi milik Permata Corp. Apa kamu yakin, daripada membiarkan desain yang sudah susah payah saya rancang jatuh ke tangan pengkhianat dan diklaim sebagai milik mereka? Saya jauh lebih rela jika karya saya berada di tangan perusahaan yang berintegritas tinggi, seperti Permata Corp. Jawabku, mantap. Ini agak terlalu berisiko. Penyerahan hak cipta tidak sebanding dengan efek yang ditimbulkan dari desain itu. Aku tidak ingin mempertaruhkan hidup ribuan karyawan hanya demi satu desain. Senyumku memudar seketika. Apa itu artinya aku kehilangan harapan? Tapi aku suka tantangan, jadi akan kuterima. Hanya jika kamu menerima satu syaratku. Mataku berkilat cerah. Apa? Aku mau kamu menikah denganku? Aku menelan ludah. Pak, tolong serius. Saya sedang membicarakan bisnis. Aku serius. Potongnya lugas. Kamu nggak perlu tahu alasanku. Tapi aku bisa pastikan, kamu nggak akan rugi. Bagaimana, Nona Laras? Menikah dengan Anda? Ulangku. Agak bimbang, Arif mengangguk, menyandarkan tubuhnya ke belakang dengan melipat kaki jenjangnya, menunggu jawabanku dengan santai. Pernikahan jelas adalah ikatan suci yang tidak bisa kuanggap remeh. Tapi di sisi lain, aku nggak mau kehilangan hak cipta karyaku pada 2 orang itu. Saya terima. Arif tersenyum puas, menyodorkan dokumen pernikahan yang langsung kutandatangani. Setelah itu, dia membaca dokumen yang kukembalikan padanya, lalu beranjak dari tempatnya duduk dan mengulurkan tangannya padaku. Ya, kita pergi sekarang. Aku mengernyit bingung. Kemana? Ke kantor catatan sipil? Tentu saja, aku ingin mendaftarkan pernikahan kita hari ini. Ujarnya sambil meraih tanganku dan menggenggamnya, mendekat ke arahku. Panggil aku Arif. Mataku membesar mendapatkan kejutan yang tidak terduga. Membiarkannya menuntunku keluar dari gedung perusahaannya. Setelah menandatangani dokumen pernikahan dengan Arif Hidayat, Presiden Direktur Permata Corp, aku masih belum bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Aku, Larasari, seorang mahasiswi biasa, tiba-tiba terikat dalam pernikahan
dengan salah satu pengusaha terkaya di Indonesia. Tapi ini bukan tentang cinta, ini tentang balas dendam, Arif atau Arif. Seperti yang dia minta ku sebut menggenggam tanganku erat saat kami meninggalkan kantornya. Mobil mewahnya sudah menunggu di depan, dan tanpa banyak bicara, dia membukakan pintu untukku. Kita ke kantor catatan sipil sekarang, ujarnya singkat. Matanya tajam tapi tenang. Sekarang? Tidak bisa tunggu besok? Tanyaku. Masih mencoba mencerna semua yang terjadi. Tidak ada waktu untuk menunda. Aku ingin semuanya selesai hari ini. Jawabnya tegas. Aku mengangguk, meski hatiku masih dipenuhi keraguan. Tapi ingatanku kembali melayang pada Rangga dan Citra. Pada pengkhianatan mereka yang begitu kejam. Aku tidak punya pilihan. Ini satu-satunya cara untuk melindungi diriku dan karyaku. Proses pernikahan berlangsung cepat. Hanya dalam hitungan jam, statusku berubah dari seorang mahasiswi biasa menjadi istri Arif Hidayat. Tapi pernikahan ini tidak seperti yang kubayangkan. Tidak ada cincin, tidak ada ucapan selamat, apalagi perayaan. Ini murni transaksi. Aku menyerahkan hak cipta desainku, dan dia memberiku perlindungan serta kekuatan untuk melawan Rangga dan Citra. Saat kami keluar dari kantor catatan sipil, Arif memandangiku dengan tatapan yang sulit kubaca. "Kamu punya rencana setelah ini?" tanyanya. "Aku harus kembali ke kampus. Aku punya presentasi besok," jawabku. Mencoba bersikap normal, meski hatiku masih berdebar. "Baik, tapi ingat, mulai sekarang, kamu adalah istriku. Jangan lakukan sesuatu yang bisa mempermalukan nama baikku," ujarnya dengan nada tegas. Aku mengangguk, tapi di dalam hati, aku tahu ini hanya permainan. Aku tidak mencintainya, dan dia pun pasti tidak mencintaiku. Tapi entah mengapa, ada sesuatu dalam caranya memandangiku yang membuatku merasa berbeda. Sesampainya di kampus, suasana terasa begitu asing. Aku berjalan menuju ruang kelas, tapi tatapan Citra yang tiba-tiba menemuiku membuatku merasa seperti sedang bermimpi buruk. "Laras, kamu di mana saja? Aku cari-cari kamu tadi malam," ujar Citra dengan senyum manisnya yang palsu. "Aku ada urusan," jawabku singkat. Mencoba menahan emosiku. "Oh, gitu, kamu tahu Ken. Besok presentasi lomba desain kita, jangan sampai kamu lupa ya," ujarnya lagi, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak padanya, untuk tidak menampar wajahnya yang penuh kepura-puraan itu. Tapi aku ingat janjiku pada diri sendiri. Aku akan membalas dendam dengan cara yang lebih cerdas. "Tenang saja, Citra. Aku tidak akan mengecewakanmu," ujarku dengan senyum tipis. Malam itu, aku kembali ke apartemen Arif. Dia sudah memberitahuku bahwa sekarang apartemennya adalah rumahku juga. Saat aku tiba, dia sedang duduk di sofa, memegang segelas anggur. "Kamu sudah makan?" tanyanya tanpa menatapku. "Belum," jawabku pendek. "Aku sudah pesan makan malam untuk kita." "Duduklah." Aku menuruti permintaannya. Duduk di seberangnya. Suasana terasa canggung. Tapi entah mengapa, ada ketenangan dalam caranya bersikap yang membuatku merasa aman. "Aku tahu ini bukan pernikahan yang kamu inginkan," ujarnya tiba-tiba. Matanya menatapku dalam-dalam. "Aku juga tahu ini bukan pernikahan yang kamu inginkan," balasku. Mencoba bersikap tegas. Dia tersenyum kecil. "Kamu berani, Laras. Aku suka itu." Percakapan kami terputus saat makanan tiba. Kami makan dalam keheningan. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa kuhindari, perasaan aneh yang mulai menggelitik hatiku. Besoknya, presentasi lomba desain akhirnya tiba. Aku, Citra, dan Rangga berdiri di depan para juri, termasuk Arif yang duduk dengan tenang di barisan depan. Saat giliranku tiba, aku mengambil napas dalam-dalam dan mulai mempresentasikan desainku. Tapi di tengah presentasi, Citra tiba-tiba menyela. "Maaf, tapi desain itu sebenarnya adalah ideku. Laras hanya membantu sedikit," ujarnya dengan senyum licik. Mata Arif langsung menatapku, seolah menunggu reaksiku. Aku tersenyum, lalu mengeluarkan dokumen yang sudah kusiapkan. "Sebenarnya, desain ini adalah milikku. Dan ini adalah buktinya," ujarku, menyerahkan draft awal dan final desainku kepada para juri. Citra dan Rangga terlihat panik. Mereka mencoba membantah, tapi Arif sudah berdiri, menyatakan dengan tegas bahwa desain itu adalah milikku. "Selamat, Laras. Kamu adalah pemenangnya," ujar Arif dengan senyum puas. Tapi di balik kemenangan itu, ada sesuatu yang lebih besar, yang sedang terjadi. Perasaan yang mulai tumbuh antara aku dan Arif. Perasaan yang seharusnya tidak ada. Teman-teman, kisah Laras dan Arif
masih panjang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Laras akan berhasil membalas dendam pada Citra dan Rangga? Atau justru perasaannya pada Arif akan semakin dalam? Jangan lupa subscribe dan like di channel YouTube ini untuk mengikuti kelanjutan kisahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukungan dari kalian para penonton akan membuat kisah ini terus berkembang.